bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasih tanda dosa besar. Di sana ku telah ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Tengah-tengah perhimpunan kami, dan kami percaya ya Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul memanggil nama Engkau Yesus, Engkau berada dalam perhimpunan tersebut. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Bicaralah kepada kami ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat beban kami dan lepaskan yang terikat. Ketika kami dengar kebenaran Tuhan ini, kebenaran ini akan menolong kami, memerdekakan perjalanan kehidupan kami. Lakukan sesuatu yang dahsyat dan yang mulia di tengah-tengah perhimpunan daripada jemaat GB yang ada di kota Sydney ini ya Tuhan. Dan demi Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Suara saya kedengeran nggak sampai di sana? Kalau bisa berat sebelah kanan, coba agak majuan ke sebelah sini. Kalau saudara don't mind, saudara bisa duduk karena grassnya udah kering kayaknya. Saya lihat pakai jeans semua kan, masih basah, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Soalnya saya tahu dari tadi udah berdiri nih. Kalau you don't mind, duduk aja nggak apa-apa. Sekali-sekali ini jeans saudara kotor nggak apa-apa lah. Oke, saya akan bicara sekitar 25-30 menit, jadi saya berharap saudara bisa tenang-tenang. Nah, ini model kayak GB Campbelltown, pinter tuh mereka tuh. Ada koran nggak? Nah, ini nih bisa tuh. Dulu rice cooker dong ibu. Oke. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian membawa Alkitab apa enggak? Bawa. Di handphone saudara kan pasti ada ya Alkitab ya. Kita akan membuka Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu sekalian membawa Alkitab, di dalam surat Korintus pasal pertama, 1 Korintus pasal pertama, Satu Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu nggak ada, kalau ada, saya akan membacakan Alkitab tersebut, bunyi ayat tersebut. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulangi lagi, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah
kekuatan Allah. Tanda salib itu tidak terjadi dengan begitu saja. Orang menganggap bahwa kekristenan itu dilambangkan dengan salib. Tahukah saudara bahwa kekristenan dengan lambang salib itu tidak terjadi sampai abad yang keempat. Tanda salib itu merupakan tanda yang tidak disukai oleh gereja mula-mula. Karena apa? Karena salib berarti penderitaan. Salib itu dicemohkan oleh orang-orang pada masyarakat pada abad 1 sampai abad yang ketiga. Karena salib bukan merupakan suatu tanda yang luar biasa, tapi tanda penderitaan. Lambang daripada umat Kristen abad pertama sampai abad yang ketiga itu tanda ikan. Artinya mereka bisa masuk ke berbagai tempat. Tapi abad ketiga, abad keempat, kekristenan mulai ditandai dengan namanya tanda salib. Kenapa? Karena antara abad 1 sampai abad yang ketiga, orang Kristen banyak dianiaya. Itulah sebabnya, dalam abad pertama, setiap kali orang Kristen bertemu dengan orang Kristen, mereka punya sign, menggunakan tanda salib kalau bertemu. Dengan adanya tanda salib, mereka mengerti bahwa ini adalah orang-orang yang sependeritaan dengan mereka. Nah, saya mau challenge saudara hari-hari terakhir ini bahwa banyak orang tidak mengerti tentang tanda salib itu. Salib berarti penderitaan. Salib itu bukan tanda saudara menjadi orang Kristen saja. Madonna pakai tanda salib yang cukup besar. Lady Gaga pakai tanda salib yang cukup besar. Salib bukan sesuatu bagi orang yang tidak tahu adalah sesuatu penderitaan. Memang salib adalah penderitaan. Gereja harus kembali kepada pemahaman tentang salib itu sendiri. Kenapa salib itu penting? Semakin lama saya menjadi gembala jemaat, semakin lama saya melayani Tuhan, hampir 30 tahun ini, saya mulai menyadari bahwa we as a Christians harus kembali kepada basic daripada kekristenan itu sendiri. Kekristenan itu selalu dimulai dengan gospel, cerita tentang Yesus yang mati buat kita, cerita tentang salib, cerita tentang keberadaan salib yang sangat penting. Itulah sebabnya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, jangan dispute di antara kalian. Jangan berantem masalah-masalah yang tidak penting. Jangan mempermasalahkan tentang kamu bisa hidup ini atau bagaimana. Jangan mempermasalahkan tentang apa saja yang terjadi di dunia ini. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kamu yang tadinya bodoh, kamu yang tadinya nggak punya pengertian, kamu yang tadinya nggak punya pemahaman yang baik, kamu tadinya orang miskin, kamu semua menjadi kaya, hebat, luar biasa oleh karena salib Yesus. Salib Yesus membuka pandangan kita. Salib itu berarti kita dibukakan oleh sesuatu yang selama ini kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti tentang siapa Tuhan. Kita nggak paham tentang siapa Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita nggak punya pemahaman tentang memahami perjalanan kehidupan kita. Karena salib, saudara bisa ada pada hari ini. Karena berita Injil yang di dalamnya, the gospel yang kontennya berita about cross, membuat saudara bisa hadir di tempat ini. Salib yang membuat saudara mengerti bahwa hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang harus dijalani dengan sukacita. Karena salib saudara mengerti bahwa saudara mempunyai eternal life. Karena salib saudara mengerti, saudara memahami apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan saudara di muka bumi ini. Karena salib. Jadi
salib itu membuka pemahaman kita akan banyak hal. Membuka pemahaman saudara tentang life behind all of this. Membuka pemahaman saudara tentang bagaimana saudara membangun relationship saudara dengan pacar saudara, calon istri saudara, calon suami saudara. Membuka pemahaman kita akan istri kita, keluarga kita, anak kita karena salib. Kalau Bapak Ibu membaca dengan baik, coba kita lihat Alkitab tadi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, ayat 17 saya bacakan lebih baik. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi perhatikan kalimat ini, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kata sia-sia dalam bahasa terjemahan aslinya berarti absurd, unlogic, nggak bisa dimengerti. Kalau saudara tanya, kenapa orang Kristen kok mengagungkan salib? That's absurd, unlogic, nggak masuk pemahaman. Dari abad pertama pun bangsa Romawi tidak bisa mengerti tentang salib itu, nggak bisa paham. Bagaimana mungkin ada orang mati di kayu salib dan pekerjaan di kayu salib itu membuat orang diselamatkan? It is absurd, unlogic, gak masuk di akal, doesn't make sense, senseless, gak punya pemahaman, gak punya hikmat. Bagaimana mungkin salib bisa menyelamatkan manusia? Gak mungkin. Orang Yahudi pun menganggap, bagaimana mungkin Mesias harus mati di kayu salib? Mesias itu harus tokoh hero, tokoh seperti Captain America, harus seperti Spider-Man, menyelamatkan orang, dan dia gak pernah mati. Tapi impossible ada orang mati di kayu salib dan menganggap dirinya He's the Messiah, He's the Lord. It is impossible. Tapi bagi kita yang mengerti tentang salib itu, dia bukan kebodohan, tapi dia yang membuka pemahaman kita akan eternal life itu sendiri, akan hal-hal yang di masa mendatang. Hari ini saudara-saudara sekalian yang masih muda di tempat ini, dengarkan baik-baik. Saya anak pendeta. Saya tidak bisa selamat oleh karena saya menjadi anak pendeta. Saya grown up di church, buka mata di gereja. Tapi saya tidak bisa diselamatkan oleh karena saya grown up di church. No, I have to receive the cross. Saya harus menerima salib itu menjadi bagian daripada pemberitaan hidup saya, news dalam kehidupan saya, sesuatu yang saya grasp dalam kehidupan itu. Baru saya bisa mengerti tentang Tuhan. We have a dreams. Kita punya dreams, kita punya mimpi yang besar. Tetapi mimpi yang besar itu tidak akan pernah kita dapatkan jika kita tidak memiliki salib terlebih dahulu. Salib itu penting. That's why young people, orang-orang muda di tempat ini, jika engkau memegang salib, salib tidak akan mengecewakan engkau. Salib tidak peduli engkau masih muda atau sudah tua, berkeluarga atau single. Salib itu dibutuhkan karena salib membuka banyak hal. Membuka kehidupan saudara, membuka pemahaman saudara akan hidup itu. Berita Injil tentang salib itu membuka saya mengerti, oh, hidup itu harus dijalani dengan demikian ya. Oh, saya harus ngerti ya, masa depan saya itu masa depan yang gilang gemilang. Oh, family saya itu family yang akan baik. Oh, saya bisa jadi orang baik rupanya. Oh, saya bisa jadi orang sukses rupanya. Oh, saya gak bisa hidup begini-begini aja, tapi saya akan bisa naik karena salib. Salib membuka banyak hal. Hal yang berikutnya, salib itu menutup segala sesuatu. Bagaimana sih bisa tahu? Coba kita lihat ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang pertama
ayat yang ke-31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya, salib menutup kita dari keinginan untuk berbuat dosa. Salib menutup kita dari kemauan nafsu duniawi. Salib menutup kita dari intensi hidup kita untuk berbuat sesuatu yang ngawur. Salib menutup kita daripada nafsu kita untuk menjadi greedy dalam kehidupan ini. Nafsu kita untuk memiliki semua hal dalam kehidupan ini. Nafsu kita untuk memiliki banyak hal dalam kehidupan ini. Sekarang kita diajari oleh dunia ini, it's good become a greedy man. It's good become a greedy man. Greedy bukan berarti hanya memiliki harta, tapi memiliki power, menguasai orang lain. Greedy itu bukan hanya orang-orang yang ada di top level. Bukan. Greedy itu bisa daripada kecil. Daripada anak-anak kecil. Kita melihat anak-anak kecil sekarang dibuat greedy, dibuat rakus. Coba saya perhatikan saudara sekalian. Di tempat kita anak-anak kecil sekarang apa? Ini saya aja ya, bukan menunjukkan sesuatu yang benar. Anak-anak kita sekarang susah sekarang. Baby aja pakai iPad. Baby aja kalau mau ditenangin tuh dikasihin iPad, saudara-saudara, supaya dia tenang. Baby nggak ngerti tentang iPad, tetapi dia bisa menjalankan running iPad itu lebih baik daripada mamanya. Terutama main game. Siapa yang di sini nggak ikutan Candy Crush? I think most of you ikut Candy Crush. No, my wife did. Ketahuan. Until 1 o'clock in the morning. Dan kalau udah stuck, minta bantuan, selamat. Dan yang diminta nggak kasih-kasih, saudara, tambah stres, saudara. That's one of the sign bahwa manusia itu greedy dengan hal sesuatu untuk dirinya sendiri, saudara. Everyone ingin diperhatikan. Everybody ingin mendapatkan sesuatu untuk pribadinya sendiri. Tapi dengarkan baik-baik. Cross menutup semuanya itu. Cross membuat kita mengerti, ini just only game. Ini hanya permainan. Ini hanya sesuatu yang tidak akan kekal. Ini sesuatu yang akan nanti juga selesai. Next year mungkin tidak ada Candy Crush lagi. Adanya mungkin Joy Bird, bukan Angry Bird. Probably. Tapi semuanya itu akan berakhir. Waktu kita mengerti semuanya akan berakhir itu melalui apa? Melalui namanya cross. Melalui namanya salib. Kita mengerti semua ini akan berakhir. Amin. Hari ini saya mau challenge saudara. Back to the basic. Hidup kita ini dibuka oleh salib dan ditutup oleh salib. Nggak ada in between. Always dibuka oleh salib dan ditutup oleh salib. Kalau saudara mati, lambang saudara salib. Saudara membuka mata dalam keluarga Kristen, salib yang ditujukan. Apakah salib itu masih penting buat saudara hari ini? Saudara yang bisa menjawabnya. Paulus mengatakan, salib itu bagi orang yang tidak diselamatkan, dia berita unlogic. Tapi bagi saudara, salib itu menjadi logik. Karena apa? Dia membuka masa depan saudara. Dan dia menutup
apa saja yang saudara akan jalani dalam perjalanan hidup itu sendiri. Saya tidak lama-lama bicara kepada saudara, tapi saya percaya berita ini adalah berita yang akan membuka kehidupan saudara. Berita ini akan membuat saudara mengerti kenapa Yesus itu mati di kayu salib. Kenapa dia nggak dikubur aja? Kenapa nggak dia langsung, kok dia Tuhan? Ditikam aja selesai. Kan dia bisa buat. Tapi why have to has a cross? Kenapa harus cross itu? Perjanjian Lama mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Why? Dia memilih kayu salib, tempat orang yang terkutuk. Karena salib membuka pintu yang banyak buat saudara. Pintu opportunity buat saudara. Pintu di mana kalau saudara ingin melihat pengurapan Tuhan, profetik Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara, di salib itu terbukanya, bukan di tempat yang lain. Di salib itu, di dalam Yesus, dalam gospel yang bicara tentang salib itu, segala sesuatu terbuka bagi saudara. I'm so excited karena saya memiliki salib dalam kehidupan ini. Dan saya berdoa juga setiap di antara kita, tidak satu pun di antara kita yang tidak melihat dan menerima salib itu. Satu kali waktu saudara akan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Bapa Surgawi, yang Bapa akan lihat tanda salib di dalam kehidupan saudara, tanda pengorbanan dalam kehidupan saudara. Waktu saudara menjalani kehidupan ini, kuasa kegelapan cuma melihat orang ini punya salib atau tidak dalam kehidupannya. Waktu saudara menjalani kehidupan ini, Yesus melihat apakah orang memiliki salib dalam kehidupannya, supaya berkat, promise, pengurapan, hal yang profetik terjadi dalam kehidupan saudara. Because salib itu ada apa enggak? Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah perhimpunan kita, dalam jemaat kita, dalam pribadi kita, dalam family kita, karena dia melihat salib itu dalam kehidupan saudara. Terbuka banyak hal kepada saudara, dan dia menutup saudara untuk perkara-perkara yang luar biasa. Ada sebuah cerita legenda bagaimana kuasa communion itu. Ini sebuah legenda, saudara. Di Roma, saudara-saudara, ada seorang yang disuruh oleh bishop di kota Roma untuk membawa ini nih, communion dari satu gereja kepada gereja yang lain. Jadi waktu dia melewati sebuah daerah di kota Roma, tiba-tiba ada perampok yang hendak merampok dia punya bekal ini, saudara-saudara. Tapi orang ini tidak memberikan apa yang dia bawa, karena pada zaman tersebut sering terjadi perampokan. Jadi dia menahan communionnya ini, dan dia dipukul habis-habisan sampai mati. Apa yang terjadi, saudara? Perampok ini mencari barang yang dibawa oleh pesuruh gereja tersebut. Waktu mereka cari, saudara, communion itu nggak pernah diketemukan. Nggak pernah diketemukan. Dan orang itu mati karena dia membawa tanda salib communion itu. Sampai hari ini orang tersebut menjadi orang kudus di dalam gereja Katolik. Dikuburkan di bawah Saint Peter's Basilica. Itu legenda bahwa ada kuasa di dalam gospel dan di dalam berita Injil, yaitu salib. Hari ini challenge bagi saudara. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan?
dimulai dari kehidupan saudara dengan salib itu. Saudara ingin menutup hidup saudara dengan perkara yang luar biasa, tutup hidup saudara dengan salib. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Tundukkan kepala, tutup mata saudara. Ketika saya membaca seluruh perjanjian baru, saya menemukan bahwa penulis perjanjian baru yang namanya Paulus, setengah dari perjanjian baru ditulis oleh dia. Inti daripada semua tulisan tersebut, dia bilang tentang salib. Oleh karena salib itu, oleh karena Injil salib Kristus itu, aku mau mati untuk Injil itu. Hari ini saya mau challenge saudara. Di acara ini, saudara bisa berdiri di park yang bagus ini, dengan weather yang good ini. Kalau saudara tahu, karena salib saudara akan mengucap syukur. Kalau saudara nggak tahu, saudara akan menganggap this is just ordinary day, usual day, common day buat saya. Hanya hari biasa kok, nggak ada yang istimewa. Tapi if you know about Christ, about the cross of Christ, saudara akan bilang, this is amazing day buat saya. Ini sesuatu hari yang luar biasa bagi saya. Dan kalau saudara tunduk kepala pada hari ini, tutup mata saudara, saudara bisa mengangkat tangan saudara dua-dua yang percaya bahwa salib menjadikan hari ini merupakan hari yang luar biasa. Waktu saudara tutup mata saudara, angkat dua belah tangan saudara, saudara mulai bisa menyembah kepada Yesus. Saudara bisa angkat tangan dan bilang, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk salibmu yang luar biasa itu. Terima kasih untuk salib yang membuka kehidupan saya. Dan salib itu yang menutup kehidupan saya. Mari semua Bapak Ibu, saya percaya saudara adalah jemaat Gereja Bethel Indonesia di kota ini. Saya mau challenge saudara. Bukan saudara menerima Yesus, tetapi waktu saudara mengangkat tangan, saudara mengucap syukur. Bilang thank you Jesus for your cross. Terima kasih untuk salib. Saya nggak peduli saudara lama jadi orang Kristen, saudara pendeta atau tidak, saudara orang muda atau single atau berkeluarga, you can understand English or not, saudara bisa mengangkat tangan saudara dua-dua. Semua kita mengangkat tangan kita dua-dua. Kita mau say thank you sama Jesus. Kita mau katakan terima kasih Yesus, oleh karena salibmu ya Tuhan. Oleh karena pemberitaan gospel tentang salib itu, saya bisa melihat masa depan saya. Saya bisa melihat akhir hidup saya. Saya melihat hari-hari saya merupakan hari-hari yang luar biasa. Ya, saya bisa jatuh dalam kegagalan. Saya bisa jatuh dalam dosa. Saya punya kelemahan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena salibmu, saya bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Tuhan angkat saya, Tuhan pulihkan saya oleh karena salibmu. Mengucap syukur sama Tuhan. Buka mulut saudara mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Young generation, terima kasih bahwa engkau dari muda, engkau sudah dipertemukan dengan salib itu. Sudah dibawa kepada salib itu. Orang-orang tua di tempat ini terima kasih. Hidupmu akan ditutup oleh karena salib itu. Para pengusaha di tempat ini dengarkan baik-baik. Usahamu berhasil karena salib Yesus. Yang berkeluarga di tempat ini dengarkan baik-baik. Keluargamu, keluarga menjadi keluarga yang luar biasa. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang luar biasa. Cucumu akan menjadi cucu yang luar biasa karena salib itu. Oh, rabashikarabata sekarabata. Yang bisa bahasa roh mulai bicara dalam bahasa roh. Shikaralabata kasakaralabashara. Oh rabashikaralabata kasakaralabashira namata kasakarabashur. Oh rabashikaralabata kasakaralabashara.
Shiralala mataka basekara lala mataka. Ora basekara lala basakara lala basya. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Haleluya. 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 Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Dengan suara yang keras. Haleluya. Nyanyi haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Sebab Kau layak, sama-sama terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus. Katakan Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak menerima segala pujian, Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Khususnya di hari yang sangat penting bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, keberhasilan yang kami miliki karena diawali oleh Engkau ya Tuhan. Kami memuji-Mu dan kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahkan ya Tuhan, keselamatan merupakan barang yang sangat susah untuk dicari ya Tuhan. Tetapi melalui Yesus Kristus, Engkau menyediakan keselamatan bukan hanya selama kami hidup di dalam dunia ini, tapi terlebih sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami umat-Mu ya Tuhan, beserta keluarga serta anak-anak kami ya Tuhan, dengan kehadiran kami di tempat, di kota yang baru, di benua yang baru ini, kami terus ya Tuhan mau meninggikan dan menjunjung tinggi akan nama-Mu. Biarlah dari keluarga kami masing-masing, bahkan dari gereja-Mu ini Tuhan, lahir generasi-generasi penerus, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali pada suatu saat. Tuhan, terima kasih. Dalam kesatuan di dalam gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia yang Kau kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh mengingat roti dan anggur yang boleh melambangkan tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah, dan setiap tetes darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di Bukit Golgota. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kalau kami boleh ada seperti kami ada pada pagi hari ini, kami tahu karena kasih-Mu. Kita menyanyikan sebelum nanti petugas akan membagikan roti dan anggur. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Dan saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan kudus, boleh maju ke depan. Ingat kebaikan dan anugerahnya. Selamatkan kasih-Nya setinggi langit.
umatmu mendoakan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Boleh mengingatkan kebaikanmu melalui perjamuan kudus ini adalah tanganmu yang berlubang pakai melayani kami pada saat ini. Biarlah dalam kami mengambil perjamuan kudus bukan merupakan kebiasaan, tapi adalah suatu persekutuan yang indah di mana kami boleh mengingat kebaikan. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya yang kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya yang hasratku. Besar kasih Allah pada kita. 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 Haleluya, haleluya, kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah
keselamatan merupakan barang yang sangat berharga. Mungkin bagi kita semua masih teringat betapa seluruh dunia ini menghargai sebuah keselamatan itu. Penumpang yang berada di Malaysia Airlines yang sudah menghilang selama 40 hari, tidak ada jejak dan tidak ada tanda-tandanya. Kalau kita memperhatikan berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan, berjuta-juta dolar. Bahkan seluruh dunia mengakui bahwa keselamatan itu sangat berharga. Khususnya pada pagi hari ini, di mana keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui kematiannya di atas kayu salib, yang tidak akan saudara temukan di mana-mana selain di dalam salib Kristus, sebagaimana firman Tuhan sudah kita dengar pada pagi hari ini. Di dalam mengingat akan kebaikan daripada Bapa di surga melalui anak yang tunggal, di mana melalui roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi melambangkan bahwa tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa saya dan saudara. Mari kita mengangkat roti sebagai lambang dari tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Di tangan kanan kita tinggi-tinggi melewati kepala kita sebagai hormat kita kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Let us raise the bread with symbol of Christ's body who has been broken by our sin, with our right hands higher above our head, as we honor what Jesus did for us on the cross. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? And it's not the bread that we break, a participation in the body of Christ. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he has given thanks, he broke and it said, this is my body, which is for you. Do this, remember of me. Let's we eat together in the name of our Lord Jesus Christ. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mengangkat cawan yang berisikan anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota. Tinggi-tinggi melewati kepala kita sebagai hormat kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Let us raise the wine together. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? It is not the cup of thanksgiving, for which we give thanks or participation in the blood of Christ. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. In the same way, after supper he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Let's we drink together in the name of our Lord Jesus Christ. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
As we eat the bread, we remember that we are to be the bread of mercy everywhere we go. As we represent Jesus in our life. And as we drink the wine, we remember our new covenant which brings us the power of change and grow by the Spirit of God, that we might become the people of God which He has in mind, and that we might fulfill the calling and the purpose of our soul in this life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Mari kita memuji dan meninggikan Yesus. Angkat suara saudara yang terbaik untuk kita berikan bersama-sama bagi Dia. Haleluya. Takkan lupa anugerah yang haleluya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, kami mengingat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang membawa hidup kami penuh dengan keberhasilan. Bukan hanya berhasil dalam dunia ini, tapi akan selama-lamanya, di mana itu Kau genapi melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. 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 Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus yang sudah menjadi juru selamat saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Kalau saudara punya tempat duduk, silakan duduk. Tapi mungkin bagi saudara yang tidak punya, yang tetap berdiri, saya menyerahkan kembali kepada